Halo ayah ibu tersayang, perkenalkan saya Dr. Niwayan Agustini Selumbung, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Balimed Buleleng. Nah, bagaimana kabar si kecil? Nah, terutama untuk si kecil yang mulai usia 6 bulan ya. Pada saat ini anak kita itu tentu memerlukan adanya asupan gizi yang lengkap dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya. Nah, seperti ayah dan ibu tahu bahwa pada anak-anak yang kita akan mulai untuk pemberian MPASI, betul sekali, itu untuk mendampingi dari pemberian ASI yang setelah kita berikan selama eksklusif 6 bulan. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya karena sudah bisa melewati ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, selanjutnya dari usia 6 bulan ini kita perlu memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI pada anak kita. Nah, perlu ayah dan ibu ketahui bahwa pemberian MPASI ini tentu merupakan suatu hal yang baru bagi anak kita. Jadi dia mungkin perlu adaptasi dalam pemberian MPASI ini. Jadi saya harapkan ayah dan ibu memberikan kesabaran yang lebih selama pemberian MPASI ini. Adapun pemberian MPASI ini harus memenuhi kaidah-kaidah atau syarat-syarat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, harus tepat waktu. Nah, di sini kita mulai pemberian MPASI usia 6 bulan. Tapi jika ayah dan ibu akan memberikan MPASI secara dini, tolong untuk mendiskusikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis anak ya. Yang kedua yaitu adekuat atau cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita lihat dari jumlah, dari frekuensinya, dari teksturnya, dan dari variasi makanan yang kita berikan. Ini harus memenuhi yaitu satu, makanan pokok. Di sini harus ada berasal dari beras, ubi, kentang, lalu juga dari pemberian protein hewani yaitu telur, susu, daging. Lalu yang ketiga adalah mengenai lemak. Di sini kita bisa lihat dari pengolahan, bisa tambahan dari santan, bisa juga dari protein hewani lainnya. Lalu yang terakhir kita harus mulai memperkenalkan sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien vitamin dari anak-anak. Syarat yang ketiga yaitu aman. Aman di sini dilihat dari kebersihan makanan dan alat pengolahan makanan yang kita gunakan. Begitu juga kita sebagai orang tua harus selalu mencuci tangan saat menyiapkan makanan anak kita dan saat memberikan makanan kepada anak kita. Oke, yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah diberikan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar di sini harus memenuhi syarat, yaitu pemberiannya 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Yang kedua, pemberiannya, lama pemberian di sini harus maksimal 30 menit. Lalu yang ketiga, dalam pemberian tidak ada distraksi. Distraksi di sini adalah dalam penggunaan gadget, menonton televisi, atau sambil bermain. Semua yang saya jelaskan tadi mengenai pemberian MPASI dengan syarat yang benar itu ada tertuang di buku kesehatan ibu dan anak ini. Ibu dan ayah hendaknya memiliki buku ini ya, karena di buku ini semua sudah tertera dengan lengkap, dan dengan pula buku ini bisa didapatkan di Fakultas Kesehatan tingkat pertama ataupun di bidang praktek mandiri. Baiklah, dengan pemberian MPASI dengan syarat yang benar tersebut, kita bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak kita tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia. Dan jangan lupa ya ayah dan ibu bahwa kesuksesan dari pemberian MPASI pada anak-anak kita tidak hanya berdasarkan dari faktor anak saja, tapi juga dari kita sebagai orang tua diharapkan memiliki kesadaran dan kesabaran dalam proses pemberian MPASI ini. Jika ayah dan ibu ada mengalami kesulitan atau keraguan dalam pemberian MPASI, segera konsultasikan anak ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Balimed Buleleng. Sehat-sehat ya.